Hello everyone! Pada video kali ini, kita akan membahas bangun ruang sisi datar, yaitu bangun kubus dan bangun balok. Bangun ruang sisi datar, diantaranya ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kenapa ini semua dikatakan bangun ruang sisi datar? Karena seluruh sisi yang membungkus bangun tersebut merupakan bidang datar. Tetapi, apakah ada yang melengkung? Tentu ada, namanya bangun ruang sisi lengkung, yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, untuk video kali ini, kakak akan membahas tentang luas dan volume dalam bangun ruang kubus dan balok. Pertama, kakak akan sampaikan tujuan dari menonton video ini, yaitu setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat menentukan luas permukaan bangun ruang kubus dan balok, dan kalian juga diharapkan dapat menentukan volume dari bangun ruang kubus dan balok. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan berarti luas seluruh yang menutupi kubus. Kita sudah tahu bahwa kubus ini memiliki 6 buah persegi yang dihubungkan. Jadi, luas permukaan kubus adalah jumlah dari luas ke-6 persegi itu. Jika rusuk kubus disimbolkan dengan huruf R, sehingga luas perseginya adalah R kuadrat atau R kali R. Jadi, untuk rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali R kali R atau 6 kali R kuadrat. Sekarang kita bahas volume kubusnya. Kalau volume berarti sama dengan isi atau kapasitas si kubus tersebut. Ternyata, untuk menentukan volume bangun ruang, kita cukup mengalihkan luas alasnya dengan tingginya bangun ruang tersebut. Ini berlaku bukan cuma hanya kubus saja, tetapi bangun ruang seperti balok dan prisma juga sama konsepnya. Nah, kita balik lagi ke kubus. Kubus kan alasnya persegi. Kalau rusuknya R, maka luas alasnya kan R kali R. Maka kita kali dengan tingginya, tinggi kubus kan R. Maka volume kubusnya adalah R kali R kali R, atau bisa disingkat dengan R pangkat 3. Mudah kan? Semoga dapat dipahami. Agar kalian paham cara menggunakan rumus ini, mari kita praktekkan ke contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Hitunglah luas permukaan bangun berikut. Oke, dari sini sudah jelas bahwa bangun di sini adalah bangun kubus. Karena semua sisinya persegi dengan ukuran rusuk yang sama yaitu 8 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Rumus dari luas permukaan kubus yaitu 6 kali R kali R. Karena R-nya sudah diketahui, maka tinggal masukkan saja ke rumusnya, yaitu luas sama dengan 6 dikali 8 dikali 8. Luasnya sama dengan 6 dikali 64. Luasnya sama dengan 384 cm kuadrat. Jadi, kesimpulannya, luas permukaan kubus adalah 384 cm kuadrat. Ingat, kalau luas satuannya selalu dalam pangkat 2. Bisa dipahami kan? Contoh soal kedua. Pak Bani memiliki bak mandi berbentuk kubus, yang memiliki panjang rusuk adalah 2,5 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Oke, di soal ini diketahui panjang rusuknya adalah 2,5 meter. Yang ditanyakan adalah banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi agar penuh. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengisi.
tadi kakak sudah bilang bahwa kalau isi atau kapasitas nama lainnya dari volume. Jadi, soal ini menanyakan tentang volume bak mandi tersebut. Oke, karena bak mandinya berbentuk kubus, maka kita masukkan informasi ini ke dalam rumus volume kubus. Rumus volume kubus sama dengan R kali R kali R atau R pangkat 3. Berarti volume kubus sama dengan 2,5 dikali 2,5 dikali 2,5. Sehingga volume kubus sama dengan 15,625. Satuannya meter kubik. Ingat, kalau volume satuannya selalu dalam bentuk pangkat 3. Bisa dipahami kan? Contoh soal ketiga. Oke, kita catat dulu informasi soalnya. Ini kan luas permukaannya 96 cm kuadrat. Masih ingat dong, kalau luas permukaan itu kan 6 dikali R kuadrat. Nah, nilai inilah yang 96 cm kuadrat. Kita hitung dulu. Ini jadinya R kuadrat sama dengan 96 dibagi 6. Iya kan? Nah, berarti R kuadratnya sama dengan 16. R sama dengan akar 16. Nah, akar dari 16 ini adalah 4. So, R-nya adalah 4. Sekarang kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus volume. Rumus volumenya adalah V sama dengan R kali R kali R atau R pangkat 3. Nah, V sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Berarti V sama dengan 64 cm kubik. Sebagai info aja, pangkat 3 ini nama lainnya adalah kubik ya. Sekarang kita bahas luas permukaan dan volume balok. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi si balok ini. Kita semua sudah tahu kalau balok terdiri dari 4 buah persegi panjang dan 2 buah persegi yang dihubungkan. Berarti luas permukaan balok adalah jumlah dari ke-6 buah persegi panjang ini, yaitu sisi bawah ditambah sisi atas, ditambah sisi depan, ditambah sisi belakang, ditambah sisi kanan, dan ditambah sisi kiri. Kita tandai dulu, bagian ini kan P, panjang balok. Yang ini lebarnya dan yang ini tingginya. Kita fokus dulu ke bagian sisi bawahnya. Bagian sisi bawah luasnya kan P kali L. Karena sisi atas juga sama dengan sisi bawah, maka sisi atas luasnya P kali L juga. Lanjut. Sisi depan luasnya P kali T. Ini juga akan sama dengan sisi belakang. Sisi kanan luasnya L kali T. Ini juga akan sama dengan sisi kiri. Nah, karena semuanya berpasangan, maka bisa kita perpendek saja rumusnya menjadi 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Ini dia rumus dari luas permukaan balok. Sekarang kita bahas volume baloknya. Kalau volume berarti sama dengan isi atau kapasitasnya. Seperti yang kakak sebutkan sebelumnya, ternyata untuk menentukan volume kubus, balok, ataupun prisma, kita cukup mengalihkan luas alasnya dengan tingginya bangun ruang tersebut. Kita balik lagi ke balok. Balok kan alasnya persegi panjang, maka luas alasnya kan P kali L, atau panjang kali lebar. Lalu kita kalikan dengan tingginya. Maka volume baloknya adalah P kali L kali T. Bisa dipahami kan? Nah, supaya kalian paham caranya menggunakan kedua rumus ini, mari kita praktekkan ke contoh soal berikut ini.
Contoh soal pertama. Kita langsung saja catat soal pentingnya. Di soal ini ada balok yang panjangnya 14 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya ada 6 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luasnya. Oke, sebenarnya ini tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Tapi kalau menentukan luas balok, biasanya kakak cari dulu PL-nya, PT, dan LT-nya supaya rapi. Jadi PL-nya 14 dikali 8 sama dengan 112, PT-nya 14 dikali 6 sama dengan 84, LT-nya 6 dikali 8 sama dengan 48. Nah, kalau sudah terjawab semua, berarti tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Rumus luas permukaan balok sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Berarti L sama dengan 2 dikali PL-nya tadi 112 ditambah PT-nya tadi 84 dan ditambah LT-nya tadi 48. Sehingga L sama dengan 2 dikali 244. Jadi luas permukaan balok sama dengan 488 cm². Contoh soal kedua. Kita langsung catat aja informasinya. Di soal ini ada kelas yang berbentuk balok dengan panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tingginya ada 4 meter. Yang ditanyakan di sini yaitu biaya untuk mengecat dinding dalam kelas tersebut. Jika biayanya 50.000 per meter persegi. Nah, di sini kan intinya kita cari tahu dulu luas dinding kelas yang ingin dicat. Nah, perhatikan nih baik-baik. Misalkan ini sketsa kelasnya. Ini panjangnya, ini lebarnya, dan ini tingginya. Yang mau dicat kan dindingnya aja. Lantai dan langit-langit kelasnya kan nggak ikut dicat. Nah, kalau begitu, dinding depan dan dinding belakang kan luasnya sama-sama P kali T. Kalau untuk dinding kanan dan dinding kiri, kan luasnya juga sama-sama L kali T. Berarti, kita menghitung PT dan LT-nya saja. Nah, PT di sini berarti 9 dikali 4 sama dengan 36. Nah, untuk LT-nya berarti 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, kalau sudah kekumpul semua begini, baru nanti kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan balok, yaitu L sama dengan 2 kali PL tambah PT ditambah LT. L sama dengan 2 dikali PT-nya tadi 36 ditambah LT-nya tadi 28. Sehingga L sama dengan 2 dikali 64. Jadi L sama dengan 128. Jadi luas permukaan dindingnya sudah didapat yaitu 128 meter persegi. Berarti biaya pengecatannya adalah 50.000 dikali 128. Sehingga jawabannya adalah biaya yang dibutuhkan Rp6.400.000. Contoh soal ketiga. Kita langsung aja. Diketahui panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, dan dalamnya, nah, di dalam itu sama aja dengan ketinggian ya. Yang ditanyakan adalah berapa banyak air maksimal yang ditampung. Nah, kata kuncinya di sini adalah ditampung. Ditampung di sini artinya kapasitas airnya. Ingat, kapasitas atau isi nama lainnya dari volume. Jadi soal ini intinya adalah ditanyakan volume kolamnya. Oke, langsung
kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah V sama dengan P kali L kali T. Nah, berarti V sama dengan 5 dikali 3 dikali 2. Volumenya sama dengan 30, sehingga volume kolam ini adalah 30 meter kubik. Oke, itulah tadi video pembahasan mengenai materi bangun ruang sisi datar tentang luas dan volume bangun ruang kubus dan balok. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, di sini gantian kalian ya yang mengerjakan. Di sini terdapat latihan soal untuk kalian. Selamat mencoba!